teman-teman semua, berjumpa lagi di dunia CPNS ID. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, jadi pada video kali ini kita akan bahas tryout soal kompetensi sosiokultural untuk P3K. Dimana pada video sebelumnya kita sudah bahas kompetensi manajerial untuk P3K. Jadi, pada video kali ini kita akan bahas tryout soal kompetensi sosiokultural P3K. Oke, jadi kompetensi sosiokultural di mana kompetensi ini adalah kemampuan untuk mempromosikan sikap toleransi, keterbukaan, peka terhadap perbedaan individu, kelompok masyarakat, mampu menjadi perpanjang tangan pemerintah dalam mempersatukan masyarakat, dan membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat di tengah kemajemukan Indonesia, sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan pemangku kepentingan serta di antara para pemangku kepentingan itu sendiri, menjaga, mengembangkan, dan mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Oke, jadi seperti biasa, untuk mengikuti video ini, untuk mengikuti tryout daripada video ini, ada langkah-langkah yang harus Anda ketahui. Dimana yang pertama, jumlah soal dalam video ini ada 10 soal yang sudah saya pilihkan. Yang kedua, saya akan bacakan soal beserta opsinya secara lengkap. Saya akan beri jeda 5 detik setelah saya selesai membacakan soal agar teman-teman dapat menjawab terlebih dahulu soalnya. Jika teman-teman butuh waktu yang banyak, silakan videonya di pause ya. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1 untuk kompetensi sosiokultural P3K. Oke, soal nomor 1. Yang termasuk dampak negatif akibat keberagaman budaya, kecuali A. Menimbulkan konflik antar elit dan golongan politik, B. Sebagai alat bersatunya masyarakat walau berbeda agama, C. Menimbulkan krisis ekonomi dan moneter, D. Menimbulkan konflik antar suku bangsa, E. Menimbulkan konflik antar yang kaya dan miskin. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah B, yaitu sebagai alat bersatunya masyarakat walau berbeda agama. Karena yang diminta adalah kecuali. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Contoh konflik yang disebabkan oleh kecemburuan Poso merupakan contoh konflik yang disebabkan karena A. Perbedaan agama Islam dan Kristen, B. Perbedaan suku bangsa, C. Perebutan kekuasaan, D. Kepentingan politik antara pemerintah dan masyarakat, E. Kepentingan politik antara tokoh masyarakat. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah A, yaitu perbedaan agama Islam dan Kristen. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Ketika banyak anggota tim kerja Anda yang berbeda agama dengan Anda, maka Anda akan A. Bersikap toleran dan menghormati mereka, B. Menjaga jarak dengan mereka, C. Waspada dalam bersikap, D. Khawatir jika ucapan Anda dapat menyinggung mereka, E. Meminta atasan untuk memindahkan Anda ke tim kerja yang lain saja. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah kita harus bersikap toleran dan menghormati mereka. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Dalam rangka merayakan ulang tahun anak rekan kerja Anda yang sangat dekat dengan Anda, rekan Anda mengundang Anda untuk meminta Anda untuk datang ke acara ulang tahun anaknya tersebut yang akan diadakan besok malam di sebuah restoran cepat saji tidak jauh dari kontrakan Anda. Anda tahu persis pasti akan diadakan pesta untuk anak-anak yang sangat meriah. Padahal Anda sendiri sangat tidak menyukai anak-anak, maka yang Anda lakukan adalah A. Menelepon dan memohon maaf karena tidak akan hadir dan memberi kado di lain kesempatan. B. Hadir sebentar saja, memberikan kado dan segera pulang untuk menghargai undangannya. C. Datang dengan ekspresi yang tidak menyenangkan karena banyak anak-anak. D. Datang untuk memberi kado dan mengikuti acara sampai selesai. E. Tidak datang tanpa konfirmasi apapun karena jika datang Anda akan merasa sangat terganggu
dengan keberadaan anak-anak? Jawaban yang paling tepat adalah ya, jawabannya adalah D, datang dan memberi kado dan mengikuti acara sampai selesai. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Tertib sosial merupakan A. Suatu keadaan masyarakat teratur dan bersifat tetap dan tidak berubah. B. Pola perilaku anggota masyarakat dalam interaksi sosial. C. Norma-norma sosial yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. D. Upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. E. Norma-norma sosial yang tumbuh di sebagian masyarakat. Jawaban yang paling tepat adalah ya, jawabannya adalah D, yaitu upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6. Yang disebut dengan pembangunan nasional yaitu A. Pembangunan untuk lebih maju, B. Pembangunan suatu negara, C. Pembangunan menyeluruh, D. Pembangunan yang berbudaya, E. Pembangunan sesuai kemampuan. Jawaban yang paling tepat adalah ya, jawabannya adalah D, yaitu pembangunan yang berbudaya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 7. Kebudayaan nasional Indonesia berlandaskan pada A. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, C. Undang-Undang 1945, D. Pancasila, E. Ketetapan MPR. Jawaban yang paling tepat adalah ya, kunci jawabannya adalah C, yaitu Undang-Undang 1945. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Budaya lokal umumnya bersifat A. Tradisional, B. Klasik, C. Modern, D. Antik, E. Terbelakang. Jawaban yang paling tepat adalah ya, jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu tradisional. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Oke, ketika gagal mencapai sesuatu yang saya inginkan, saya titik-titik A. Mencari dengan sesama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan saya. B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri. C. Bersedih hati. D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut. E. Meminta bantuan kepada lebih banyak orang. Jawaban yang paling tepat adalah ya, jawabannya adalah D, yaitu D. Melakukan introspeksi diri dan memperbaiki kegagalan tersebut. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10, soal yang terakhir pada soal kompetensi sosiokultural P3K kali ini. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 10. Jika atasan Anda meminta suatu permintaan yang tidak masuk akal, apakah Anda sulit untuk mengatakan tidak? A. Jika tugas tersebut dalam proses hanya bisa diselesaikan sedikit, maka saya tolak. B. Saya akan menerima karena itu perintah atasan. C. Terkadang saya terima, terkadang saya tolak, tergantung bagaimana tugas tersebut dan apakah saya bisa menyelesaikannya. D. Jika tugas tersebut memang tidak bisa dikerjakan, tidak sulit untuk mengatakan tidak. E. Saya akan menolak tegas. Jawaban yang paling tepat adalah ya, jawabannya adalah D, yaitu D. Jika tugas tersebut memang tidak bisa dikerjakan, tidak sulit untuk mengatakan tidak. Oke, demikian teman-teman untuk soal dan pembahasan tentang kompetensi sosiokultural P3K kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan soal-soal terbaru mengenai P3K ataupun CPNS. Oke, tetap jaga kesehatan karena sebentar lagi teman-teman akan ujian. Jangan nanti pada saat ujian malah sakit.
Oke, teman-teman sekalian, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Tetap semangat untuk bahas soalnya dan semoga lulus di seleksi P3K ataupun CPNS pada tahun ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.